Ternyata ada 30 aplikasi pinjaman online yang legal yang sejauh ini masih aman kalau teman-teman itu gagal bayar atau telat bayar. Nah, semuanya ini pinjol yang legal ya. Jadi bukan pinjol abal-abal, bukan pinjol ilegal gitu. Oke, kita simak saja apa saja daftar aplikasinya. Nah, yang pertama adalah aplikasi Uangmi. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang legal juga dan mereka dari segi penagihan nggak terlalu agresif. Jadi buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Uangmi itu bisa lebih tenang karena mereka ya nggak begitu terlalu agresif lah dalam hal penagihan gitu. Bahkan untuk DC lapangan sejauh ini di bulan Juli 2026 masih belum ada. Jadi nggak usah dibikin ribet kalau telat bayar di aplikasi ini. Nah, yang kedua adalah aplikasi Klik Kami. Nah, ini juga salah satu aplikasi pinjol yang legal juga. Dan menariknya aplikasi Klik Kami ini cukup cepat ketika mencairkan pinjaman. Tapi kalau masalah debt collector lapangan mereka sejauh ini masih belum menurunkan karena mereka hanya fokus melakukan penagihan lewat jalur digital saja. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik kalau telat bayar di aplikasi Klik Kami karena mereka nggak semengerikan yang teman-teman bayangkan gitu. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Uku. Jadi aplikasi ini ya pinjol yang legal dan biasanya mencairkan pinjaman untuk orang-orang yang punya usaha. Nah, aplikasi ini juga untuk penagihan nggak begitu agresif, nggak begitu ya teman-teman bisa tenang lah kalau telat bayar di aplikasi Uku karena mereka ya masih aman dari DC lapangan gitu. Jadi penagihan hanya lewat di jalur digital saja. Biasanya yang paling sering itu lewat telepon di WhatsApp gitu. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada kalau telat bayar di aplikasi Uku. Nah, yang keempat adalah aplikasi modal nasional. Nah, saya ingatkan untuk yang telat bayar di aplikasi modal nasional karena di tahun 2026 khususnya di bulan Juli mereka mulai agresif dalam hal penagihan. Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya di mana mereka tidak ada DC lapangan di kota manapun, tapi di 2026 ini mereka mulai menurunkan DC lapangan di kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi tetap waspada yang tinggal di kota Jakarta. Nah, yang kelima adalah aplikasi Adapundi. Nah, ini juga salah satu platform pinjaman online yang sering banget beriklan di YouTube dan juga di sosial media. Jadi buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Adapundi, teman-teman bisa lebih tenang karena memang untuk saat ini tidak ada DC lapangan di aplikasi Adapundi. Tapi saya nggak bisa menjamin ini nggak bakalan ada DC lapangan seterusnya karena bisa saja di bulan-bulan yang selanjutnya mereka akan menerjunkan gitu. Nah, yang keenam adalah aplikasi Ada Kami. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang cukup aktif juga, paling sering dipakai oleh banyak orang juga. Dan aplikasi ini ternyata untuk DC lapangan itu mulai menurunkan, tapi hanya di daerah Jabodetabek saja. Jadi yang tinggal di Jabodetabek bisa waspada kalau telat bayar di aplikasi Ada Kami. Tapi untuk kecepatan penagihan mereka nggak begitu cepat gitu, masih santai lah, masih agak longgar. Nah, yang ketujuh adalah aplikasi Ada Modal. Nah, ini juga pinjol yang legal juga dan biasanya untuk aplikasi ini cukup cepat dalam mencairkan pinjaman, bahkan kebanyakan bisa cair di hari yang sama. Dan aplikasi ini sejauh ini juga aman, dari DC lapangan masih aman, dari sebar data juga masih aman. Ya palingan penagihan lewat jalur digital yang teman-teman pasti bisa mengatasi gitu. Nah, yang kedelapan adalah aplikasi 360 Kredi atau yang sekarang adalah Krediwan. Jadi aplikasi ini merupakan pinjol yang legal ya, bukan pinjol abal-abal ini ya enggak. Nah, aplikasi ini juga sejauh ini masih aman dari DC lapangan, mereka hanya melakukan penagihan lewat jalur digital saja. Yang paling sering lewat WhatsApp, baik itu WhatsApp pesan maupun lewat WhatsApp telepon gitu. Jadi bisa saja teman-teman di telepon itu sehari 3 kali 4 kali kalau telat bayar di aplikasi Krediwan. Nah, yang kesembilan adalah aplikasi Indodana Paylater. Nah, ini juga salah satu pinjaman online atau paylater yang cukup terkenal juga, cukup ternama juga karena banyak banget yang memakai aplikasi ini. Dan sejauh ini untuk aplikasi Indodana ternyata mulai menurunkan DC lapangan baru-baru ini, tapi terbatas di kota Jakarta saja. Di luar Jakarta sejauh ini masih aman, tidak ada DC lapangannya. Nah, yang ke-10 adalah aplikasi Cairin. Nah, ini juga salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup cepat ketika mencairkan pinjaman, tapi aplikasi ini dari segi DC lapangan itu mereka belum menurunkan gitu. Jadi ya masih aman lah kalau telat bayar di aplikasi Cairin. Bahkan ada yang telat bayar 10 juta, 15 juta, 20 juta itu mereka belum didatangi DC lapangan gitu. Padahal dari segi nominal pinjaman juga cukup lumayan. Nah, yang ke-11 adalah aplikasi Sama Kita. Nah, ini juga aman sejauh ini, tidak ada DC lapangannya.
Jadi ya teman-teman nggak usah terlalu khawatir nanti ada orang lapangan yang datang untuk menagih, ini yang nggak bakal mungkin gitu. Nah yang ke-12 adalah aplikasi Indosatu. Nah ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga, dan mereka dari segi DC lapangan sejauh ini masih belum menurunkan. Ya memang untuk penagihan lumayan lumayan terasa ya, terutama telepon mereka itu cukup sering gitu. Tapi ini juga nggak usah terlalu dibikin ribet. Nah, yang ke-13 adalah aplikasi EasyCash. Nah, EasyCash ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga, tapi mereka dari segi penagihan makin lama makin intens dan juga makin ketat gitu. Di tahun 2025 aplikasi EasyCash tidak menurunkan DC lapangan, tapi di tahun ini mereka mulai menurunkan DC lapangan di wilayah kota Jabodetabek. Jadi yang tinggal di area Jabodetabek bisa waspada kalau telat bayar di aplikasi EasyCash. Nah, yang ke-14 adalah aplikasi pinjam duit. Nah, pinjam duit ini yang saya senangi dari aplikasi ini adalah mereka itu sering banget mencairkan pinjaman dengan limit yang cukup tinggi. Bahkan 50 juta, 70 juta, 80 juta itu bisa dikasih pinjaman gitu. Nominal yang sangat luar biasa. Tapi kalau masalah DC lapangan sejauh ini mereka masih belum menurunkan. Saya nggak tahu kenapa kok mereka ngasih limitnya tinggi, tapi masalah DC lapangan nggak begitu agresif gitu. Nah, ini juga keuntungan buat nasabah. Nah, yang ke-15 adalah aplikasi Pinjam Yuk. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga, dan untuk kecepatan pencairan ini juga lumayan cepat. Bahkan bisa cair 3 jam hingga 4 jam ketika kita mengajukan pinjaman. Dan aplikasi ini juga sejauh ini aman dari DC lapangan itu mereka belum menurunkan karena mereka juga masih belum melakukan rekrutmen DC lapangan gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, yang ke-16 adalah aplikasi Lumbung Dana. Nah, perhatian yang telat bayar di aplikasi Lumbung Dana karena di kota-kota tertentu ada DC lapangannya. Kayak misalnya di kota Bandung, kota Surabaya, Yogyakarta, Semarang itu ada DC lapangannya. Tapi kalau kota-kota kecil itu masih belum ada DC lapangannya. Nah, yang ke-17 adalah aplikasi Dana Bijak. Nah, untuk aplikasi Dana Bijak ini kabarnya ini sudah di ujung tanduk gitu ya. Jadi ibaratnya mereka ini dari segi angka gagal bayar itu sangat tinggi, sehingga ya bisa ditarik kesimpulan mereka ya akan OTW ditutup sama OJK gitu. Tapi kita juga patut menunggu info yang terbaru terupdate dari OJK. Jadi teman-teman yang telat bayar ya bisa untuk menyimak saja update terbaru dari OJK gitu. Nah, yang ke-18 adalah aplikasi Bantu Saku. Nah, ini juga aplikasi pinjol yang cukup ternama juga, cukup terkenal juga. Dan aplikasi ini juga sejauh ini masih aman dari kunjungan lapangan. Tapi mereka tetap rajin spam lewat jalur digital gitu. Jadi sering banget kayak nge-WhatsApp teman-teman, kayak SMS teman-teman gitu. Kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Nah, yang ke-19 adalah aplikasi Dana Bagus. Ini namanya cukup positif, tapi memang untuk masalah DC lapangan ya belum menurunkan gitu. Jadi ya nggak usah dibikin ribet kalau telat bayar di aplikasi ini. Nah, yang ke-20 adalah aplikasi Bandingin Aja. Ini bukan pinjol tunggal, melainkan platform agregator yang berisi berbagai pinjol legal. Rata-rata tidak ada DC lapangannya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Julo. Nah, ini juga platform pinjaman online yang cukup suportif untuk para UMKM karena banyak banget pedagang yang dicairkan pinjamannya di aplikasi Julo. Dan aplikasi ini dari segi DC lapangan mereka belum menurunkan, hanya melakukan penagihan lewat jalur digital saja. Nah, yang ke-22 adalah aplikasi Kredit Pintar. Nah, ini juga teman-teman perlu waspada ya kalau Kredit Pintar, karena ini pinjol ini makin lama makin ketat masalah penagihan gitu. Di tahun 2025 mereka nggak begitu ketat dalam hal penagihan, tapi di tahun 2026 mereka lebih ketat dalam hal penagihan. Bahkan ada yang telat bayar 3 hari, 5 hari itu bisa langsung didatangi DC lapangan gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Nah, yang ke-23 adalah aplikasi Maukes. Nah, ternyata kabar yang terbaru, Maukes ini kan sudah tutup ya. Jadi untuk penagihan itu dilempar ke pihak ketiga. Dan kabar baiknya pihak ketiga ini yang menagih nggak agresif sama sekali lah dibandingkan pinjol Maukesnya gitu. Jadi teman-teman bisa tenang yang telat bayar di aplikasi Maukes. Nah, yang ke-24 adalah aplikasi Finmas. Nah, Finmas ini juga di ujung tanduk, kabarnya akan ditutup sama OJK karena angka gagal bayar yang cukup tinggi. Jadi ini juga kabar yang positif bagi nasabah yang telat bayar. Nah, yang ke-25 adalah aplikasi Ivoji. Nah, Ivoji ini juga pinjol yang legal dan tentunya banyak yang menggunakannya. Dan aplikasi Ivoji ini juga mereka dari segi DC lapangan belum menurunkan ya. Jadi teman-teman yang telat bayar dengan nominal berapapun ya masih aman, nggak ada orang yang datang buat menagih gitu. Nah, yang ke-26 adalah aplikasi Rupiah Cepat. Nah, ini Rupiah Cepat ini biasanya orang-orang manggilnya Rucep gitu, biar enak gitu.
Nah, aplikasi ini juga ya diklaim itu masih minim lah DC lapangan. Ya palingan kalau misalnya ada itu di kota-kota besar kayak Jabodetabek, terus Bandung, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang dan sekitarnya gitu. Di kota-kota besar di tiap provinsi biasanya ada DC lapangannya, tapi untuk jumlah DC-nya biasanya nggak banyak. Jadi untuk didatanginya ya lumayan lama lah. Biasanya telat bayar 4 bulan, 5 bulan itu baru didatangi. Kalau baru 1 minggu, 2 minggu ya belum didatangi gitu. Nah, yang kedua tujuh adalah aplikasi Kredit Pro. Nah, kalau aplikasi ini lebih difokuskan untuk pembiayaan produktif. Jadi banyak banget pedagang yang dicairkan pinjaman di aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga masalah DC lapangan itu belum menurunkan. Jadi hanya lewat digital saja untuk penagihan. Nah, yang ke-28 adalah aplikasi Dana Rupiah. Nah, ini juga salah satu pinjol yang disinyalir akan bangkrut dalam waktu dekat karena untuk angka gagal bayar ini sudah sangat tinggi mencapai 4,8%. Nah, pinjol itu kalau gagal bayarnya melebihi 5% bisa dicabut izinnya sama OJK gitu. Nah, ini juga sudah di ujung tanduk. Nah, yang ke-29 adalah aplikasi Pinjam Gampang. Ini juga aplikasi yang berizin sama OJK. Jadi teman-teman yang telat bayar di aplikasi ini, mereka masih melakukan penagihan itu memang benar, tapi untuk penagihan hanya dilakukan lewat jalur digital saja. Nggak ada lewat DC lapangan, nggak ada kayak omongan yang kasar, ini nggak ada gitu. Nah, yang ke-30 adalah aplikasi Kredito. Nah, aplikasi Kredito ini sudah di ujung tanduk juga karena kabarnya untuk angka gagal bayarnya ini sudah cukup tinggi, bahkan mencapai 4,7 untuk angka gagal bayarnya. Jadi 4,7% gitu. Jadi kalau melampaui 5% ini bisa juga dicabut izinnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita telat bayar di aplikasi-aplikasi pinjol ini, apakah kita untuk hutangnya akan lunas secara otomatis karena kayak beberapa pinjolnya kan akan ditutup gitu. Nah, di sini saya sampaikan untuk pinjol itu kan mereka kerjasama dengan pihak ketiga ya. Jadi ada pihak ketiga yang ditunjuk sama pihak pinjolnya untuk menagih kepada nasabah. Tapi pihak ketiga ini juga nggak begitu agresif gitu dibandingkan DC internal pinjolnya ya sangat jauh gitu. Perbedaannya bumi dan langit gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pinjol yang sudah ditutup dan teman-teman belum melunasi, ya teman-teman biasanya tetap ditagih tapi nggak sebegitu agresif dalam hal penagihan gitu.